Libur Natal dan Tahun Baru, ASDP Bakauheni siapkan 51 kapal dan diskon tarif 15%. Kementerian UMKM gelar Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025. Polisi gerebek aborsi ilegal di apartemen Basura. Rem blok, truk trailer tabrak pembatas jalan. Pahlawan Bondi tuai dukungan, donasi capai jutaan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Arif. Selamat pagi Tiara. Apa kabar nih? Sehat dan juga semangat tentunya. Tiara, gimana kabarnya? Betul, luar biasa tentunya, tetap semangat dalam memberikan informasi kepada pemirsa Simpo TV. Dan tentu selain 5 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya nih Arif. Benar sekali, dan selain informasi tadi kita juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Pak. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Indonesia Pagi untuk Anda. Kami awali dengan informasi jelang menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2026. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh PT KAI Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang. Dan pemirsa, PT KAI menyiapkan kereta api tambahan untuk mendukung masa angkutan arus libur Tahun Baru 2026. Kereta tambahan serta lokomotif sudah siap beroperasi setelah melalui pengecekan dan perawatan kondisi atau general check-up. Menjelang musim angkutan Natal dan Tahun Baru, KAI Daop 3 Cirebon, Jawa Barat melakukan sejumlah persiapan khusus pada Kamis siang. 14 lokomotif disiapkan untuk melayani angkutan selama momen Nataru. Dari 14 lokomotif tersebut, 1 lokomotif posko standby di stasiun Hergelis, Indramayu. Penambahan lokomotif tersebut disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama momen Nataru. Sementara itu, kesibukan masih terlihat di depo lokomotif PT KAI Daop 3 Cirebon, di mana petugas nampak sibuk mengecek kondisi lokomotif, serta kereta tambahan yang akan dioperasikan untuk mendukung dalam masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang. Secara umum, kondisi kereta dan lokomotif kereta tambahan ini cukup baik dan siap dioperasikan. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2026, pihak PT KAI Daop 3 Cirebon meningkatkan perawatan, termasuk dengan menyiapkan dan melakukan pengecekan terhadap kondisi lokomotif dan kereta tambahan. Untuk persiapan angkutan Nataru kali ini ada 14 lokomotif yang disiapkan oleh Daop 3 Cirebon. Jadi ada 1 lokomotif yang posko ditempatkan di stasiun Hergelis dan 13 lokomotif yang operasional berjalan. Lokomotif ini seperti biasanya ya, ada pemeriksaan atau perawatan rutin di depo lokomotif. Ada daily check gitu ya, perawatan harian. Terus ada monthly check gitu ya. Dan khusus untuk persiapan angkutan Nataru ini ada general check up. PT Kereta Api Daop 3 Cirebon memberikan perhatian khusus terhadap beberapa titik yang rawan banjir. Titik rawan banjir dan kontur tanah labil, petugas akan melakukan pembersihan saluran air. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni menyiapkan 51 kapal besar untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selama periode tersebut, pemerintah juga memberlakukan diskon tarif penyeberangan sebesar 15% bagi pengguna jasa. Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni melakukan berbagai persiapan untuk menjamin kelancaran arus penyeberangan rute Bakauheni Merak. Sebanyak 51 kapal feri disiagakan, terdiri dari kapal reguler dan kapal berkapasitas besar. Puluhan kapal ini sebelumnya telah dilakukan rem cek untuk memastikan keamanan dan kelaikan kapal bongkar muat di 7 dermaga. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemerintah melalui ASDP pun memberikan diskon tarif sebesar 15% bagi pengguna jasa penyeberangan sejak 22 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dan sesuai arahan dari pemerintah bahwa tiket penyeberangan lintasan Bakauheni Merak dan sebaliknya akan diberikan diskon tarif sebesar 15%
dari semua golongan. Kemudian juga bisa diberlakukan di dermaga eksekutif dan reguler. Nah, penerapan diskon tarif ini akan dimulai sejak tanggal 22 Desember sampai nanti di tanggal 4 Januari 2026. Ya, tentunya kita sudah melakukan tahapan-tahapan persiapan dari sisi pelabuhan, fasilitas, semua kita sudah persiapkan, dan tidak kalah pentingnya dari sisi armada. Kita sudah melakukan persiapan, bahkan run check ya untuk memeriksa kondisi kapal dan keadaan lautan serta keselamatannya sudah kita lakukan bersama dengan regulator, dan alhamdulillah semua armada kita siap untuk melakukan angkutan Nataru 2026. ASDP menghimbau calon penumpang kapal dapat membeli tiket secara online dan datang ke pelabuhan sesuai jadwal keberangkatan guna menghindari kepadatan dan kemacetan di area pelabuhan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Kita ke informasi peristiwa. Pemirsa, seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri 1 unit sepeda motor matic di sebuah parkiran apotik di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri terlihat lihai membongkar kunci kontak motor incaran. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi pencurian 1 unit sepeda motor matic yang terparkir di depan Seapotek, Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Memanfaatkan kondisi gerbang yang dalam keadaan tak terkunci, pelaku dengan santai berupaya membobol kunci kontak sepeda motor korban. Aksi pelaku ini diketahui terjadi jelang pagi hari, waktu di tengah banyaknya warga yang baru memulai aktivitas. Pemilik apotik Bambang mengatakan aksi pencurian terjadi pada Rabu 17 Desember 2025 saat korban yang merupakan penghuni kos baru saja bangun dari tidur. Pelakunya cuma satu, itu kan kira-kira jam 5.10 ya, karena itu bangun satu rantai, jadi orang cepat masuk. Samping itu motor nggak diganda juga, itu yang sebelahnya yang motor diganda aman. Pas aku motor apa saya kurang tahu itu. Terus punya saya itu hanya motornya, punya nakos. nakos. Ya. Sebenarnya padahal sih rame, orang Gawiri juga ada, udah banyak orang Gawiri, cuma kan kadang-kadang orang kan pada cuek aja kali ya. Dia tinggal di kos ini, cuma dia jam 5 itu juga udah bangun, dan tengah 6 itu dia juga ada turun, tapi nggak ada, kira-kira nggak perhatiin kalau motornya itu udah hilang satu orang. Kejadian udah ketiga kali ini, yang memang itu. Kalau yang sebelum sih ada selama ada 4 orang yang itu. Aksi pencurian bukan pertama kali terjadi. Warga sekitar berharap polisi dapat meningkatkan patroli kewilayahan guna menghindari aksi serupa kembali terulang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah menargetkan Papua swasembada pangan paling lambat dalam 3 tahun. Pemerintah akan menutup kekurangan beras dan mengoptimalkan pangan lokal, termasuk revitalisasi industri sagu di Sorong. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam 3 tahun. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produk beras. Mengingat kebutuhan beras Papua mencapai 660.000 ton per tahun, sedangkan produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif. Selain itu, potensi pangan lokal Papua juga akan dioptimalkan melalui revitalisasi industri sagu, termasuk pengaktifan kembali pabrik sagu di Sorong. Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun, kalau bisa 2 tahun selesai. Karena Papua butuh 660.000 ton beras, tetapi hanya memproduksi 120.000 ton, sehingga masih kekurangan 500.000 ton. Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insya Allah paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000. Sehingga Papua adalah swasembada pangan. Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatera sudah swasembada, Jawa surplus,
Mimpi kita seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut itu tidak ada. Dia angkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi. Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali. Menteri Pertanian menekankan visi besar pemerintah membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia. Swasembada pangan di setiap pulau tanpa ketergantungan distribusi antar wilayah diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan inflasi, dan mempercepat pembangunan Papua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij mengungkapkan bahwa pihaknya akan menargetkan 3 aturan KUHP rampung sebelum 31 Desember mendatang. Dan aturan tersebut terdiri dari 2 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden. Kementerian Hukum kini tengah menyiapkan peraturan pelaksana Undang-Undang KUHP dan KUHP. Aturan ini merupakan sebagai bentuk pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kedua undang-undang baru tersebut. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij mengatakan bahwa pihaknya akan menargetkan 3 aturan KUHP yang rampung pada akhir Desember. 3 aturan KUHP ini yakni rancangan peraturan presiden tentang sistem peradilan pidana, terpadu berbasis teknologi informasi, rencana peraturan pemerintah, dan juga tentang keadilan restoratif serta rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan KUHP. Sedangkan untuk pelaksanaan KUHP, Kementerian Hukum juga tengah menyusun 3 PP yang mengatur komutasi pidana serta keberlakuan dukungan dalam masyarakat. 3 PP, 2 sudah diajukan, yaitu PP mengenai komutasi pidana dan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Kemudian terkait KUHP itu ada 2 PP dan 1 Perpres. Untuk 1 Perpres dan 1 PP tentang mekanisme keadilan restoratif itu sudah diharmonisasi, sementara yang kita kejar adalah PP pelaksanaan KUHP. Mudah-mudahan sebelum 31 Desember sudah selesai. Terima kasih. Dari Jakarta, Fariza Rodabayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun sekolah usaha perikanan menengah di Sorong dalam hal menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan pembangunan di Papua. Kepala BPPSDM Kelautan dan Perikanan KKP Inyoman Radiarta mengatakan hal tersebut penting dilakukan sebagai penguatan pendidikan bagi anak pelaku usaha perikanan dan masyarakat lokal di daerah tersebut. Kepala BPPSDM Kelautan dan Perikanan Inyoman Radiarta menjelaskan sekolah usaha perikanan menengah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk memperkuat kualitas SDM lokal di Papua agar percepatan pembangunan dapat terrealisasi melalui peran pendidikan. Tidak hanya melalui penguatan pendidikan perikanan, KKP juga akan melakukan penyuluhan di setiap daerah-daerah dan melibatkan mahasiswa perguruan tinggi. Hal itu dilakukan untuk memonitoring perkembangan percepatan pembangunan secara menyeluruh, khususnya di tingkat desa dan kabupaten di Papua. Saya kira sangat jelas ya, karena kami di Papua, kami punya satuan pendidikan. Ini yang paling jelas ya. Satu, kita punya politeknik. Politeknik di lokasinya di Sorong. Kemudian tahun depan kita akan buka SUPM di Sorong. Ya, artinya apa? Artinya kan kita BPSDM KP ini melihat bagaimana peran penting penguatan pendidikan bagi anak pelaku, bagi masyarakat di sana. Dan tentunya juga tidak terlepas dari peran penyuluh yang ada di sana. Kita juga memiliki pasukan penyuluh di sana. Jadi program-program prioritas dalam rangka percepatan pembangunan Papua yang tidak bisa kita monitor 100% dari pusat gitu ya. Tentunya peran-peran penyuluh ini juga bermain di sana. Dan peran pendidikan juga kalau kita balik lagi ya, peran pendidikan politeknik. Mereka punya tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, kemudian ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga yang kita libatkan kepada masyarakat untuk mengawal program-program percepatan pembangunan di Papua tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rodabayu, Simpo TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan sabu dan ribuan pil ekstasi. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan pemberantasan peredaran di kampung narkoba di wilayah Kenten Laut, Kabupaten Baju Asin. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan sabu seberat 574,6 gram dan 5.493 butir pil ekstasi. Narkoba, sabu, dan pil setan ini dihancurkan dengan cara diblender dan dilarutkan dengan cairan pembersih lantai. Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Hisar Sialagan mengatakan narkoba yang dimusnahkan ini hasil penangkapan dari 5 orang pemakai dan pengedar narkoba.
di Kampung Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan pemusnahan ini dilakukan untuk memenuhi proses hukum tersangka. Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BNNP Sumsel juga akan melakukan pemetaan di tempat yang dianggap rawan maraknya peredaran narkoba, dari mulai tempat hiburan malam hingga perkampungan. Pemetaan tetap kita lakukan dan bisa mungkin dilihat sendiri bagaimana semua instansi baik dari Polda, Polres, Direktorat Narkoba, Bea Cukai hadir di sini menunjukkan keterpaduan kita kerjasama yang sinergis dengan semua APH dan semua stakeholder yang ada. Kita saling tukar-menukar informasi karena untuk diketahui bahwa musuh kita itu terlalu besar untuk kita hadapi sendiri. Semakin kita bisa bersinergi dan berkolaborasi, semakin kita punya daya lawan untuk pengungkapan sindikat narkoba. Untuk daerah-daerah ya, mungkin ada tapi tidak saya sampaikan di sini. Semua punya potensi untuk jadi lokasi atau baik itu sebagai tujuan ataupun jalur transit lewat. Dari data survei BNN 5 tahun terakhir yang belum terbarukan, Sumatera Selatan menempati peringkat kedua secara nasional sebagai provinsi tingkat prevalensi tertinggi pengguna narkoba di Indonesia, yaitu mencapai 5% atau hampir 2 kali lipat dari angka prevalensi nasional sekitar 2,4% pada periode survei yang sama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya bongkar praktik aborsi ilegal di salah satu unit kamar di apartemen Basura, Jakarta Timur. 6 orang tersangka diamankan dari mulai pelaku eksekutor hingga pasien aborsi. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dari subdit tindak pidana tertentu atas kasus aborsi ilegal yang terjadi di salah satu unit kamar di apartemen Basura, Jakarta Timur. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat yang kemudian didalami oleh penyidik dengan mendatangi langsung klinik yang telah berjalan sejak 2022 atau 3 tahun lalu. Klinik yang menawarkan jasanya melalui situs media sosial ini diketahui mematok harga untuk sekali tindakan berkisar antara 5 juta hingga 8 juta rupiah. Dan saat penggerebekan yang berlangsung pada November lalu, petugas mengamankan 6 orang tersangka. 4 orang berperan sebagai dokter aborsi, asisten dokter penjemput pasien, serta admin klinik. Sementara 2 orang lainnya merupakan pasien yang baru melakukan aborsi saat penggerebekan dilakukan. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan termasuk peralatan medis aborsi, obat-obatan, kapas bekas aborsi, termasuk bekas darah pasien yang baru melakukan aborsi. Terdapat di salah satu apartemen di Jalan Jenderal Basuki Rahmat di Kelurahan Cipinang Besar di Jakarta Timur. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil pengungkapan bahwa diketahui kegiatan aborsi ilegal ini ya dipasarkan atau disebar ke masyarakat ini melalui website ya dengan 2 nama akun. Yang pertama adalah Klinik Aborsi Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Bahwa biaya pelaksanaan aborsi ini sendiri bervariasi mulai dari 5 juta sampai dengan 8 juta. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ancaman hukumannya antara 4 hingga 12 tahun penjara berdasarkan masing-masing peran tersangka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di jalur alternatif Gemaharjo Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Rabu 17 Desember 2025. Satu unit mobil minibus terperosok dan jatuh ke jurang sedalam 30 meter. Kecelakaan melibatkan satu unit mobil minibus jenis Toyota Avanza Veloz terjadi di jalur alternatif Gemaharjo Prigi, Kabupaten Trenggalek pada Rabu 17 Desember 2025. Minibus yang mengangkut 6 orang penumpang ini mengalami gagal fungsi rem saat melintasi jalur menurun dan menikung tajam di kawasan Apak Broto, jalur selatan Trenggalek. Mobil kemudian kehilangan kendali dan terjun ke jurang dengan kedalaman kurang lebih 30 meter. Petugas bersama warga sekitar berjibaku menelusuri dan mencari badan mobil di dalam jurang. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti adanya korban luka maupun jiwa. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pohon tumbang menimpa rumah warga di Kampung Supakalas, Tanjakan, Desa Ciherang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Selasa 16 Desember 2025 sore. Pohon tumbang diduga akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi di lokasi.
Pakalas. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan awal terjadinya rumah warga Kampung Supakalas, Desa Ciherang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang rusak parah akibat tertimpa pohon petai. Diduga pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di lokasi. Dibantu warga, batang pohon tumbang yang menimpa atap rumah dievakuasi petugas BPBD dan petugas pemadam kebakaran setempat. Januri, pemilik rumah, mengatakan pohon tumbang terjadi pada saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Dan saat itu Januri berada di samping rumah, sedangkan istri dan anaknya berada di bagian depan rumah. Saya sama keluarga pas yang istri sama anak di pinggir, kalau saya di depan. Alhamdulillah tidak ada korban. Kemarin sekitar jam 4 lah, jam 4-an ya. Kalau untuk total kerugian yang Bapak alami ini berapa sih Pak? Kalau kerugian sekitar 100-an lah. Oh 100 jutaan ya? Iya, sampai nyampe depan soalnya. Dari belakangnya ke depan, dapur sampai rumah. Sementara itu, BPBD Kabupaten Pandeglang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat cuaca ekstrim. Warga juga diminta segera melaporkan ke BPBD jika terjadi bencana agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Orang dari Puslao dari Kecamatan Picung dan kami bersama tim teras cepat untuk lokasi di sini. Atau penyebabnya dikarenakan intensitas hujan yang tinggi dan juga angin kencang. Dan alhamdulillah kita juga membawa faktor logistik buat korban bencana yang terkena rumah roboh dari pohon tumbang. Terus seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang agar selalu siaga, waspada, dan berhati-hati karena kan sekarang ini udah cuaca ekstrim, baik itu angin kencang, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Apabila ada kejadian potensi bencana, warga bisa melaporkan langsung ke Puslao dengan nomor 0811383112. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, kerugian akibat peristiwa ini mencapai 100 juta rupiah. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan. Siap tangani pasien bayi dan anak-anak dengan penyakit parah, Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran, Jakarta Pusat siapkan fasilitas ruang pediatrik intensive care unit atau PICU dan neonatal intensive care unit atau NICU. Dengan begitu, warga yang tinggal di kawasan Kemayoran dan sekitarnya bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan mudah dan jarak yang dekat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan mutu kesehatan untuk masyarakat Jakarta. Selain menaikkan tipe dari puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, peningkatan fasilitas kesehatan dan juga ruang perawatan juga terus dilakukan. RSUD Kemayoran Jakarta Pusat merupakan salah satu rumah sakit daerah yang terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Meski masih berstatus tipe D, namun RSUD ini telah menambah sejumlah ruang perawatan khusus untuk anak seperti ruang Pediatric Intensive Care Unit dan juga Neonatal Intensive Care Unit. Kedua ruangan untuk perawatan penyakit parah bagi bayi hingga usia remaja bisa dimanfaatkan warga di kawasan Kemayoran dan sekitarnya. Nah, ini adalah kemajuan yang dicapai oleh RSUD Kemayoran untuk meningkatkan fasilitas pelayanan terhadap warga yang ada di sekitar Kemayoran. Karena yang berobat ke sini bukan hanya warga Kecamatan Kemayoran, tapi juga dari warga-warga yang di sekitar. Alhamdulillah, Pemda DKI Jakarta, Dinas Kesehatan dan pihak wali kota terus punya komitmen bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Dengan cara beberapa hal, salah satunya adalah penambahan fasilitas yang ada di RSUD tipe D maupun tipe C. Sehingga tidak ada lagi kendala ke depan urusan kesehatan bagi warga dan masyarakat DKI Jakarta dalam rangka mengejar cita-cita Pak Gubernur menjadikan Jakarta sebagai kota global atau global city
setara dengan kota-kota besar yang ada di dunia. Selain menyediakan ruang NICU dan juga PICU, RSUD Kemayoran juga telah merenovasi ruang klinik rawat jalan, ruang kelas rawat inap standar, dan penambahan alat kesehatan seperti ekokardiografi dan juga treadmill. Peningkatan mutu kesehatan akan terus dilakukan Pemprov DKI untuk bisa menyandang predikat Jakarta sebagai kota global. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menggelar Anugerah Mitra Usaha Mikro tahun 2025. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada para mitra dari seluruh Indonesia yang dinilai konsisten dalam mendukung penguatan dan pemberdayaan usaha mikro. Kementerian UMKM menggelar Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025 sebagai bentuk penghargaan kepada para mitra yang selama ini aktif mendukung penguatan usaha mikro di tanah air. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, anugerah ini bukan sekadar seremoni penghargaan, melainkan menjadi legitimasi dan validasi atas komitmen nyata berbagai pihak dalam memberdayakan usaha mikro. Menurutnya, peran mitra menjadi salah satu kunci dalam mendorong usaha mikro agar naik kelas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam ajang ini, Kementerian UMKM memberikan apresiasi kepada 155 mitra yang terbagi dalam 9 kategori, sesuai kontribusi dan peran masing-masing dalam mendukung usaha mikro. Melalui anugerah ini, Kementerian UMKM berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai mitra terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan usaha mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Wali Kota Bandung membongkar teras Cihampelas karena mengganggu estetika dan ekonomi lokal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk segera membongkar teras Cihampelas yang dibangun pada zaman Wali Kota Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi mengatakan dorongan untuk pembongkaran ini sudah disampaikan sejak lama sebelum akhirnya Wali Kota Bandung Farhan memastikan akan membongkar bangunan tersebut meski akan melakukan studi terlebih dahulu. Teras Cihampelas menyebabkan perekonomian pedagang sebelumnya tidak terlihat dan juga terhalang oleh besi yang menjadi penopang bangunan di sepanjang jalan. Kan Cihampelas itu sudah ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada SeaWorld, apa sih ya? Ciwok ya, ada Ciwok. Kemudian ada outlet, rapi. Dan restoran ekonominya udah dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan, hotel tidak kelihatan, SeaWorld tidak kelihatan, toko-toko tidak kelihatan. Walaupun dicat kanan kiri berwarna, tetap aja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak. Nah, kita udah Pemprov hari ini, lihat dong Pemprov Jabar. Jalan yang dari Alang Lembang jalan provinsi bentar lagi nyampe tuh ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, nanti kan disambungkan ke arah sana, ke arah Cihampelas itu. Jadi kalau saya sih ke Pak Wali sudah ya ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, dicat lagi, di atas lagi dibikin jualan lagi, nggak akan lama bertahan. Keberadaan bangunan yang menutup atap jalan tersebut dinilai tidak perlu mengingat kawasan Cihampelas sudah maju perekonomiannya dan juga sudah hidup, mulai dari UMKM hingga mal modern. Karena itu Gubernur mendukung upaya pengembalian kawasan tersebut seperti semula agar perekonomian di sana kembali hidup. Menurutnya, jika solusinya hanya dengan mengecat teras dan juga mengembalikan pedagang, hal tersebut tidak akan bertahan lama. Terlebih secara estetika, dia menilai teras Cihampelas kurang baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports terus melakukan peningkatan fasilitas. Bahkan periode Nataru tahun 2025 diprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang yang akan menggunakan transportasi udara. Bahkan hingga saat ini pemirsa sudah ada 558 permintaan extra flight untuk Nataru tahun ini. Destinasi favorit masih didominasi Bali, Medan, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Angkasa Pura Indonesia terus mempersiapkan peningkatan fasilitas penunjang guna kelancaran para penumpang yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Ada 37 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports dan juga sejauh ini sudah mulai dibuka posko Nataru yang akan memantau dan mendata segala aktivitas bandara.
Incheon Airport memprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang selama periode Nataru, yang mana puncak pergerakan penumpang akan terjadi pada N-6 dan juga N-5 jelang Natal. Bahkan permintaan extra flight dalam angkutan Nataru periode 15 Desember hingga 5 Januari sudah ada 558 permintaan extra flight dan juga masih didominasi penerbangan domestik. Namun kedatangan penumpang dari luar negeri atau wisatawan yang ingin berlibur, tujuan Jakarta, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo masih menjadi destinasi favorit. Menurut Muhammad Erpahlevi, Dirut Angkasa Pura Indonesia mengatakan periode Natal dan juga Tahun Baru kali ini, Bali, Kuala Namu, Ujung Pandang, Yogyakarta masih menjadi destinasi favorit penumpang domestik, sementara penerbangan internasional kebanyakan tujuan Bali, Lombok, dan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata favorit warga negara asing. Dari 558 permintaan extra flight, periode Natal dan juga Tahun Baru masih didominasi untuk rute penerbangan domestik. Titik-titik bandara yang kira-kira padat selain DPS dan CGK itu apalagi apa? Kuala Namu seperti Joglo Semar ya, Jogja, Semarang, Solo, JIA, dan timurnya Ujung Pandang ya. Kalau internasionalnya memang seperti tahun-tahun sebelumnya, Singapura menjadi favorit, Malaysia, Kuala Lumpur menjadi favorit. Tapi untuk di kita memang Kuala Namu, Bali itu menjadi satu destinasi yang favorit. Karena Bali, Lombok, Labuan Bajo itu menjadi favorit hari ini. Tidak hanya wisatawan lokal kita, tapi wisatawan luar negeri untuk berlibur merayakan Natal dan Tahun Baru di destinasi kita. Terusnya kita bangga. Dari 500 extra flight itu yang dominasi domestik atau? Hari ini masih domestik. Beberapa, bukan hanya di Soekarno-Hatta ya, tadi saya sampaikan beberapa airport kita. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2026 seiring berakhirnya libur para penumpang. Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim Reformasi Polri tuntaskan penyerapan masukan dari berbagai kalangan. Lebih dari 80 kelompok masyarakat, lembaga negara hingga akademisi dilibatkan dalam upaya merumuskan arah reformasi Polri ke depan. Tim Reformasi Polri lakukan audiensi terakhir hari ini untuk mengumpulkan aspirasi terkait percepatan reformasi Polri. Audiensi dihadiri tokoh seperti Mahfud MD, Yusril Iza Mahendra, hingga Rocky Gerung. Adapun masukan yang dibahas datang dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dosen Fakultas Hukum, kelompok budaya, hingga perwakilan aliran kepercayaan. Tim Reformasi juga turun langsung ke sejumlah daerah seperti Bali, Aceh, Balikpapan untuk memastikan reformasi Polri tidak hanya bersumber dari perspektif pusat. Kelompok aliran kepercayaan, satu lagi kelompok Lokantara yang concern di bidang kebudayaan. Kalau aliran kepercayaan mempersoalkan perlindungan terhadap kelompok minoritas aliran kepercayaan. Nah, ini hal yang baru juga yang tadi kami dengar, ya kita jadikan masukan. Nah, yang terakhir itu Rocky Gerung dan kawan-kawan. Walaupun tidak lama dia, tapi memberi masukan yang saya anggap cukup serius. Seperti biasa dia cara berpikirnya itu out of the box, tidak sama dengan mainstream. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan masukan dari semua kalangan, termasuk juga kami berkunjung ke daerah-daerah ya sebagai tambahan supaya kita jangan nanti dianggap hanya mendapat masukan dari pusat. Kedepan reformasi Polri akan diarahkan pada 3 aspek utama, termasuk revisi undang-undang, peraturan pemerintah, hingga penataan peraturan internal Polri. Reformasi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan, penegakan etika dan disiplin aparat, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan melepas ekspor secara serentak dari 8 provinsi di Indonesia. Dan pelepasan ekspor ini dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan. Tepat pada tanggal 17 Desember, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri serta para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perdagangan melepas ekspor secara serentak di 8 daerah. 8 provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Dalam kegiatan ini tercatat sebanyak 31 badan usaha turut berpartisipasi, termasuk 1 di antaranya Koperasi Merah Putih.
Total nilai ekspor yang dilepas mencapai 58.772.861 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 978 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan kegiatan pelepasan ekspor ini mencerminkan keberagaman struktur ekspor Indonesia dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah dengan produk yang variatif. Produk yang diekspor meliputi kelompok manufaktur, komoditas primer, hingga produk kreatif, antara lain komponen elektrik kendaraan bermotor, panel surya, hasil laut, hasil perkebunan, makanan olahan, serta produk dekorasi rumah. Karena ekspor produk semua ada 31 perusahaan di 8 titik dan nilainya cukup besar, yaitu 58,7 US dolar atau sekitar 978 miliar. Ternyata program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Tadi ada perusahaan yang baru pertama ekspor, ada juga koperasi merah putih yang baru ekspor, kemudian ada juga pilihan ya, alhamdulillah ternyata ada manfaatnya. Kemudian program UMKM bisa ekspor. Ekspor itu tidak hanya yang besar, menengah, kecil harus bisa menikmati ekspor. UMKM, koperasi juga harus bisa ekspor. Mari kita bersama-sama, para eksportir, kita manfaatkan peluang pasar yang sudah ada, yang sudah kita buka, jangan sampai disia-siakan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Kementerian Perdagangan akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar produk Indonesia semakin kompetitif dan mampu menembus pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. CEO Danantara Rosan Roslani memulai langkah awal pengembangan dan akuisisi aset perhotelan dalam rangka membangun kampung haji di Mekah. Hal tersebut dieksekusi melalui kemitraan strategis dengan Taker Development Company. Setelah penantian panjang, harapan bangsa Indonesia untuk memiliki fasilitas yang mampu memaksimalkan pengalaman ibadah haji dan umroh kini mulai terwujud. Berdasarkan akun resmi CEO Danantara Rosan Roslani, didampingi CIO Danantara Pandu Syahrir, menjalin kemitraan strategis antara Danantara Investment Management dan Taker Development Company dengan memulai langkah awal yang terukur untuk memperkuat kehadiran investasi Indonesia di Mekah. Pengembangan dan akuisisi aset perhotelan, serta real estate di kawasan Tahir City, sekitar 2,5 km dari Masjidil Haram, menjadi bagian dari visi jangka panjang Danantara dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan jemaah haji dan umroh tanah air. We are here to do the signing of our partnership, our collaboration in Mecca between Danantara Indonesia and Taker Development Company, because we have a pilgrim over 2 million every year. They are the guests of Allah. We want to make sure they can do all the Umrah and Hajj in very maximum capacity. The asset under this agreement introducing world-class Indonesian hospitality in full alignment with applicable framework in the kingdom. And hopefully our partnership will grow, provide a strong foundation for a cross-border collaboration, particularly in sector support service for the global. Inisiatif ini menandai awal dari strategi bertahap Danantara dalam menyelaraskan investasi nasional, kepentingan umat, dan dampak berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa pemirsa. Aksi pembobolan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM terjadi di salah satu minimarket yang berlokasi di Jalan Trondol Warung Jaut, Kota Serang, Banten pada 17 Desember 2025. Akibat aksi ini, uang ratusan juta di dalam mesin ATM raib. Inilah kondisi mesin anjungan tunai mandiri atau ATM salah satu bank daerah di Banten yang menjadi sasaran pembobolan kawanan perampok. Bagian mesin tampak rusak setelah dibobol menggunakan alat las. Salah seorang penjaga minimarket mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 3:30 dini hari pada Rabu 17 Desember. Saat itu kondisi toko dalam keadaan tutup dan lingkungan sekitar yang masih sepi. Menurut keterangan saksi, para pelaku diduga berjumlah 2 orang. Mereka membobol mesin uang dengan menggunakan alat las berbahan bakar gas. Saat beraksi, keduanya mengenakan kaos polos berwarna merah dan hitam serta topi berwarna merah. Para pelaku berhasil menggondol uang ratusan juta rupiah di dalam ATM. Aksi para pelaku terbilang nekat. Mereka masuk ke dalam minimarket melalui sebuah bangunan terbengkalai yang hanya bersebelahan dari lokasi. Dari sana pelaku memanjat ke atap minimarket, menjebol atap lalu turun tepat di atas mesin ATM.
Dia pakai kayak gas sama ada alatnya gitu Pak, semelas gitu. Sekitar berapa? Tapi saya nggak nonton nih, maksudnya nontonnya awalan doang gitu kayak. Pokoknya dia langsung turun, pas turun langsung eksekusi Pak. Itu langsung ke ini ATM ya? Iya langsung ke ATM, jadi nggak muter-muter lagi. Awal masuk jam 6.40. Jam 6.40 dari buka toko. Iya. Dari berapa tadi 4.30 ya? Iya, setengah 4 lah. Oh, setengah 4. 3.30. Kalau selain yang di ATM ada nggak tracking ke Enggak, dia cuma di situ doang. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Tapi kurang tahu sih lagi audit. Cross check lagi ya. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembobolan tersebut. Sejumlah barang bukti berupa alat las dan tabung gas LPG 3 kg turut diamankan guna mengungkap identitas dan keberadaan para pelaku. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, cegah jeratan narkotika di kalangan generasi muda, khususnya para pelajar. Badan Nasional Narkotika menggelar sosialisasi anti narkoba di SMA Negeri 65 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bertempat di SMA Negeri 65 Kebonjeruk, Jakarta Barat, BNN menyelenggarakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap ratusan pelajar tingkat sekolah menengah atas. Kegiatan ini sebagai langkah mitigasi sejak dini sekaligus bentuk edukasi bagi para generasi muda agar tak terjebak dari jeratan kejahatan narkotika. Dalam keterangannya, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi menjelaskan penegakan hukum berupa penangkapan bandar kurir dan pengguna narkoba yang selama ini masif dilakukan tak kunjung dapat mengurangi peredaran narkoba. Sehingga langkah antisipasi ini terus diupayakan BNN bersama Polri, salah satunya dengan program edukasi bahaya narkoba sejak dini di lingkungan sekolah. Bandarnya mungkin ada di Kamboja, barangnya ada di Indonesia, digeser ke Afrika, digeser Brasil ke Korea Selatan. Seperti yang kita buka kemarin di toko besar Indonesia yang sudah berskala internasional di Asuti, itu orang Indonesia. Ya, kita tangkap di Kamboja. Ya, tapi jaringannya dengan jaringan Afrika, dia lempar barang ke Korea Selatan, digeser ke Korea Selatan. Selain sosialisasi, siswa yang terpilih juga ditunjuk menjadi duta anti narkoba sebagai bentuk perlawanan dan penolakan mereka terhadap narkoba. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. OJK dan Kementerian Ekraf berkomitmen untuk terus bersama-sama mengembangkan ekosistem inovasi digital di industri kreatif. Dan misalnya pemirsa melalui acara Infinity Hackathon OJK Ekraf 2025 yang berlangsung di Jakarta. Berlangsung di Hotel Pullman pada Selasa 16 Desember 2025 dan Rabu 17 Desember 2025, Ekraf Tech Summit 2025 digelar dengan tema Kreatif Teknologi for Smarter Mobility. Acara tersebut menampilkan kolaborasi Pentahelix dengan pemerintah yang juga berperan sebagai orkestrator dan juga katalis, serta didukung mitra internasional dan mitra nasional, regulator dan juga sektor keuangan, termasuk otoritas jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan juga Aset Kripto OJK, Hasan Fauzi, hadir pada acara tersebut sekaligus memberikan penghargaan kepada pemenang Infinity Hackathon OJK Ekraf 2025. Kompetisi tersebut sejalan dengan tema yang diusung yaitu akselerasi ekonomi kreatif melalui inovasi digital dan desentralisasi, yang juga menunjukkan kolaborasi yang erat antara ekonomi kreatif saat ini dengan sistem keuangan di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan membangun hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang di Agam. Hunian tersebut dijanjikan memiliki kualitas baik dan luas bangunan yang layak. Di hadapan masyarakat Agam saat mengungsi posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Kamis 18 Desember, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pemerintah akan membangun hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Kepala negara menegaskan hunian tetap akan dibangun dengan kualitas baik dan luas bangunan yang layak. Pembangunan hunian tetap ini menjadi kelanjutan dari pemulihan pasca bencana setelah hunian sementara rampung dibangun. Saat ini hunian sementara tengah dikerjakan agar masyarakat dapat segera menempatinya. Sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Jadi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras. Terima kasih juga petugas, pejabat-pejabat pemerintah, gubernur, bupati. Cobaan bagi kita mampu mengatasinya semua bersama. BNPB sebelumnya menyatakan akan membangun 525 hunian sementara di 16 kecamatan terdampak, termasuk 133 unit di lapangan sepak bola dekat posko SD 05 Kayu Pasang. Presiden Prabowo juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pemulihan dan pembangunan hunian sementara di Agam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Investasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan proyek ini pemirsa merupakan inisiatif langsung Presiden untuk menyediakan fasilitas pemondokan bagi jamaah haji dan umroh Indonesia. Menteri Investasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 17 Desember 2025. Pembangunan ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk menyediakan fasilitas khusus bagi jamaah haji dan umroh Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dan membeli lahan seluas 5 hektar di depan hotel strategis yang nantinya akan dikembangkan menjadi 13 tower dan 1 mall. Lokasinya hanya sekitar 2,5 km dari Masjidil Haram dengan akses yang semakin mudah. Melalui pembangunan jembatan penghubung, hotel yang telah dibeli memiliki kapasitas 1.461 kamar untuk menampung sekitar 4.383 jamaah. Kita sudah memulai langkah awal ya. Dengan kita alhamdulillah sudah melakukan conditional sales and purchase agreement, pembelian bersyarat, karena kan baru mulai Januari. Nanti kita sudah membeli satu hotel di sana, di daerah Taher, itu hotel dengan kapasitas kamar 1.461 kamar. 1.461 kamar dan di 3 tower, dan kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektar untuk membangun kurang lebih 13 tower dan 1 mall untuk para jemaah haji dan umroh kita. Jaraknya hanya 2,5 km dari Masjidil Haram. Dan saat sekarang sedang dibangun jembatan yang nanti akan menghubungkan dengan Masjidil Haram, dan jembatan itu 2026 akan selesai. Dan nama jembatan itu adalah jembatan, biar saya nggak salah ya, jembatan Huyun. Nah, dari 1.460 kamar yang kita sudah beli dan sudah jadi itu terdiri dari 3 tower, dan itu bisa membawa kapasitas jemaah haji 4.383 jemaah haji Indonesia. Dengan kita membangun 13 tower itu, total kamarnya bisa menjadi 6.025 kamar. Dan itu akan bisa mencakup jamaah haji
kurang lebih total menjadi lebih dari 23.000. Dan ini atas inisiatif langsung Bapak Presiden Prabowo pada saat bertemu dengan Crown Prince Muhammad bin Salman. Dengan pembangunan tambahan 13 tower, kapasitas akan meningkat signifikan, memenuhi harapan masyarakat Muslim Indonesia untuk memiliki fasilitas pemondokan sendiri di Tanah Suci. Proyek ini juga merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan truk bantuan logistik Kementerian Sosial siap bergerak dari Banda Aceh untuk menjangkau wilayah terdampak banjir bandang. Bantuan total ada 24 truk tambahan dengan nilai 9 miliar rupiah yang disalurkan ke berbagai kabupaten di Aceh. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf secara simbolis menyerahkan bantuan senilai 9 miliar rupiah kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Puluhan truk bantuan logistik Kementerian Sosial siap bergerak dari Banda Aceh untuk menjangkau wilayah terdampak banjir bandang. Seluruh truk ini membawa bantuan sosial untuk penanganan bencana di Aceh. Total ada 24 truk tambahan dengan nilai 9 miliar yang disalurkan ke berbagai kabupaten di Aceh yang terkena banjir bandang beberapa waktu lalu. Logistik yang dikirim meliputi barang kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari tenda pengungsian, makanan siap saji, selimut, kasur, hingga toilet portable. Mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah mulai bisa berdiskusi, melakukan asesmen bersama dalam rangka pemulihan keluarga yang terdampak. Kementerian Sosial terus mengikuti arahan Presiden dalam rangka memberikan dukungan penanganan banjir dan longsor ini. Dukungan juga diperkuat dengan 21 dapur umum, 14 diantaranya masih aktif melayani hingga 85.000 porsi makanan per hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim Opsnal Reskrim Polsek Sepatan menangkap pelaku pencurian berbukena yang menggasak barang dan uang tunai di salah satu minimarket di Jalan Raya Mau, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku berhasil ditangkap petugas kurang dari 24 jam di tempat tongkrongannya. Inilah aksi pelaku berinisial FA yang masuk ke dalam minimarket menggunakan mukena melalui plafon minimarket. Pelaku masuk melalui plafon setelah sebelumnya menaiki genteng rumah yang ada di belakang minimarket. Setelah masuk, pelaku kemudian mengambil sejumlah barang dan uang tunai. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Reskrim Polsek Sepatan akhirnya bisa mengungkap aksi pelaku. Pelaku ditangkap di tempat tongkrongannya kurang dari 24 jam setelah petugas mendapatkan laporan dari pegawai minimarket yang mengenalinya. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan barang hasil curian diantaranya rokok dan parfum senilai jutaan rupiah. Sebagian dipakai dan sebagian lagi telah dijual pelaku untuk keperluan pribadi. Pelaku menggunakan mukena saat beraksi untuk menutupi wajahnya dari rekaman CCTV. Namun wajah pelaku terlihat usai pelaku mencuri dan membuka mukenahnya di jalan. Sedangkan untuk barang hasil curian pelaku, sebagian telah digunakan dan sebagian lagi dijual untuk keperluan pribadi. Spesialis pencurian Alfamart. Pelaku masuk melalui belakang rumah. Di belakang Alfamart ada rumah, naik ke atas, turun, menjebol plafon, lanjut pelaku melihat ada mukena, langsung menggunakan mukena yang mengambil barang-barang yang di dalam Alfa. Ada uang, ada rokok, parfum. Alasan pelaku menggunakan mukena supaya tidak termonitor CCTV, supaya pelaku tidak dikenali. Tapi pelaku pada saat mau naik, mau selesai melaksanakan aksinya, mukena dilepaskan kembali. Nah, disitulah terlihat terkena soal CCTV. Makanya pelaku banyak dikenali sama pelapor, dan begitu juga dengan warga sekitar. Langsung pagi itu juga tim Opsnal, tim Reskrim Polsek Sepatan melakukan ada informasi, ada laporan penangkapan di base camp-nya. Untuk dugaan sementara Pak, itu digunakan untuk apa Pak, untuk hasil curiannya? Ya, untuk sementara digunakan ya untuk sendiri, dan juga ada yang dijual, tapi alasan dari pelaku ya untuk dipakai sendiri. Pelaku kami jerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun.
Saat ini pelaku yang merupakan spesialis pencuri minimarket masih dalam pemeriksaan intensif tim penyidik Polsek Sepatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi para pengungsi terdampak bencana di posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis pagi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana, terutama terkait penyediaan tempat tinggal yang layak bagi warga. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi para pengungsi terdampak bencana di posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kamis pagi. Dalam peninjauannya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara atau huntara telah mulai berjalan dan ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu berlama-lama tinggal di tenda pengungsian. Rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu. Tidak hanya huntara, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun hunian tetap atau huntap dengan standar kualitas yang baik bagi para korban terdampak. Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari TNI Polri, Basarnas, hingga pemerintah daerah dan para relawan yang bekerja bahu-membahu di lapangan. Dari Sumatera Barat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan usulan untuk mengakhiri perang dengan Rusia bisa difinalisasi dalam hitungan hari. Dan proposal tersebut akan disampaikan oleh utusan Amerika Serikat kepada Kremlin sebelum pembicaraan lanjutan digelar. Zelensky menyampaikan hal ini setelah pembicaraan intensif dengan pejabat Amerika Serikat di Berlin pada Senin. Menurutnya, draft rencana damai tersebut belum sempurna, namun cukup realistis untuk dilaksanakan. Meski demikian, Zelensky menegaskan masih ada sejumlah isu penting yang belum terselesaikan, terutama masalah status wilayah Ukraina yang saat ini diduduki pasukan Rusia. Upaya damai yang dimediasi Amerika Serikat kini dinilai semakin mendapat momentum, namun perhatian kini tertuju ke Moskow, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan akan menolak sebagian usulan tersebut. Salah satu poin kunci dalam pembicaraan adalah jaminan keamanan pasca perang untuk Ukraina. Pejabat Amerika Serikat menyebut Eropa akan memimpin pasukan multinasional di darat, laut, dan udara. Sementara Amerika Serikat akan memimpin mekanisme pemantauan dan verifikasi gencatan senjata. Di pihak lain, Kremlin kembali menegaskan penolakan terhadap gencatan senjata sementara. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan Rusia hanya menginginkan kesepakatan damai menyeluruh. Peskov menegaskan Rusia tidak akan menerima solusi jangka pendek, yang disebut hanya akan memberi Ukraina waktu untuk memulai perang baru. Pejabat Amerika Serikat menyatakan sekitar 90% isi rencana damai telah mendapat kesepakatan dari Ukraina dan negara-negara Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perdamaian kini lebih dekat dari sebelumnya. Namun masalah wilayah masih menjadi ganjalan terbesar. Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan mengakui kendali Rusia atas wilayah Donbas, yang terdiri dari Luhansk dan Donetsk. Ia menyebut Amerika Serikat tengah mencari titik tengah dengan mengusulkan pembentukan zona ekonomi bebas di Donbas. Namun Zelensky menegaskan zona tersebut tidak akan berada di bawah kendali Federasi Rusia. Sementara itu Putin menuntut agar seluruh wilayah yang diduduki pasukannya, termasuk semenanjung Crimea yang dicaplok pada 2014, diakui sebagai bagian dari Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita kembali ke dalam negeri. Pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menetapkan Adimas Firdaus atau lebih dikenal Resbob sebagai tersangka kasus ujaran kebencian setelah menghina suku Sunda dalam kegiatan live di media sosial. Resbob, nama panggung seorang YouTuber bernama Adimas Firdaus, hanya bisa tertunduk lesu saat proses ekspos dirinya atas dugaan ujaran kebencian terhadap suku Sunda di Mapolda Jawa Barat. Direktorat Reserse Cyber menangkap Resbob di wilayah Jawa Timur saat bersembunyi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan motivasi Resbob sebagai live streamer dengan melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda sebagai upaya untuk mendulang saweran di media sosial dan juga untuk mendapatkan perhatian viewers. Mungkin semua sudah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan daripada yang bersangkutan yang kita tersangkakan hari ini. Resbob ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resbob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka viewernya akan banyak, yang nyawer banyak, dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu, maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Resbob diancam hukuman sesuai pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 34 junto pasal 50 Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman masa kurungan 6 tahun dan juga bisa dituntut 10 tahun penjara. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal yang berlangsung di salah satu unit apartemen Basura, Jakarta Timur. Dengan melakukan metode penyamaran, petugas akhirnya menggerebek lokasi praktik yang telah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Inilah detik-detik saat petugas dari Subdit Tindak Pidana Tertentu Krimsus Polda Metro Jaya menggerebek praktik aborsi ilegal di salah satu unit kamar apartemen Basura, Jakarta Timur pada Jumat 7 November lalu. Dari penggerebekan tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti peralatan medis aborsi, obat-obatan, kapas bekas aborsi termasuk bekas darah pasien yang juga baru melakukan aborsi. Di lokasi itu juga terdapat 6 orang yang seluruhnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah dokter aborsi, asisten dokter, penjemput pasien, serta admin klinik. Sementara 2 orang lainnya merupakan pasien yang baru melakukan aborsi saat penggerebekan dilakukan. Setelah menjalankan praktik sejak 2022 atau 3 tahun lalu, kegiatan aborsi ilegal ini akhirnya bisa terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan teknik penyamaran guna mengungkap kasus ini. Klinik yang menawarkan jasanya melalui situs media sosial ini diketahui mematok harga untuk sekali tindakan berkisar antara 5 juta hingga 8 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ancaman hukumannya antara 4 hingga 12 tahun penjara berdasarkan masing-masing peran tersangka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus meningkatkan pengawasan dengan memperketat pemeriksaan kelai kelautan kapal atau rem cek. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kapal yang berlayar tanpa memenuhi standar keselamatan, baik dari sisi kondisi kapal, peralatan keselamatan, maupun kelengkapan dokumen. Tingginya aktivitas pelayaran di Sulawesi Utara, khususnya Manado dan wilayah kepulauannya, menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjamin keselamatan transportasi laut. Kapal wisata, kapal penumpang antar pulau, kapal logistik hingga kapal nelayan yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus meningkatkan pengawasan dengan memperketat pemeriksaan kelaik lautan kapal atau rem check. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kapal yang berlayar tanpa memenuhi standar keselamatan, baik dari sisi kondisi kapal, peralatan keselamatan, maupun kelengkapan dokumen. Menteri Perhubungan berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas nelayan, pelaku usaha, serta masyarakat dapat terus diperkuat. Hal ini guna meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan terhadap keselamatan pelayaran, terutama menjelang momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Memasuki periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Angkutan Laut memegang peran strategis dalam menjaga konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Saya meminta kepada seluruh operator dan nakoda kapal untuk disiplin memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, serta tidak memaksakan keberangkatan apabila kondisi dinilai tidak aman. Keselamatan pelayaran juga merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Upaya ini hanya akan berhasil apabila ditopang dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dan kerjasama seluruh pihak, diharapkan aktivitas pelayaran di Sulawesi Utara dapat berlangsung aman, lancar, dan selamat bagi seluruh masyarakat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga terdampak banjir bandang di Kota Padang mulai menempati hunian sementara di Kampung Nelayan, Koto Tengah. Hunian ini dinilai nyaman dan dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan dapur. Warga terdampak banjir bandang di Kota Padang mulai menempati hunian sementara di Kampung Nelayan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah. Mereka mengaku merasa nyaman tinggal di tempat yang disediakan pemerintah. Huntara yang disiapkan memiliki 80 unit rumah berukuran 6x6 meter dengan 2 kamar tidur. Setiap unit dilengkapi tempat tidur, ruang tamu dan ruang makan sederhana, kipas angin, dapur dengan kompor dan tabung gas, serta aliran air sumur dan listrik yang lancar. Beberapa warga yakni Mas Rizal dan Reni Suherni merasa hunian sementara lebih nyaman dibandingkan posko pengungsian. Meski belum bisa kembali ke rumah masing-masing, mereka berharap pemerintah segera membangun kembali hunian permanen di lokasi yang sesuai. Gimana kesan Bapak setelah tinggal di sini, Pak? Ya, nyaman. Kalau bantuan lah itu. Cukup. Kan kalau kurang ya rumah nih. Ya. Kalau rumah sementara, ya. Rumah sementara. Ya. Pas pertama kali Ibu kesini tuh rasanya gimana, Bu? Dan rumah di sini waktu Ibu pindah. Lumayan. Air gimana, Bu? Air aman. Dia bersih daripada di tempat kami tinggal, nggak ada air bersih. Oh. Sudah disediakan semua. Sudah disediakan semua. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jalan simpang KKA di perbatasan Aceh Utara, Bener Meriah yang sempat lumpuh akibat banjir dan longsor kini kembali tersambung. Terbukanya jalur ini memudahkan distribusi logistik dan mobilitas warga yang sebelumnya terisolasi. Masyarakat perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Bener Meriah mendapat kabar gembira. Jalan Simpang KKA yang sebelumnya lumpuh akibat banjir bandang dan tanah longsor kini kembali tersambung sejak Rabu 17 Desember 2025, membuka kembali akses vital antar kabupaten. Terbukanya jalur ini memudahkan distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga yang sempat terisolasi. Warga yang menyambut baik kemudahan transportasi ini, terutama untuk memperoleh pangan harian dan menyampaikan apresiasi atas penanganan cepat pihak terkait. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Pangdam, yang mana pada hari ini, yaitu seperti kita ketahui, antara akses dari Bener Meriah menuju Aceh Utara sudah bisa dilalui oleh masyarakat, sehingga dapatlah seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah melintasi mendapatkan logistik sembako dengan mudah. Pemulihan jalan dilakukan melalui sinergi TNI, khususnya Batalion Zeni Tempur 16, Dika Anuraga, dan Sidam Iskandar Muda bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Meski akses telah dibuka, pengguna jalan tetap dihimbau berhati-hati karena kondisi tanah dan cuaca pasca bencana masih dipantau. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, pemerintah dan tenaga kesehatan terus melakukan upaya pemulihan bagi warga terdampak.
Salah satunya pemirsa dengan mendirikan pos kesehatan di Kecamatan Kuala Simpang guna memastikan kondisi kesehatan masyarakat tetap terpantau pasca bencana. Pasca bencana yang melanda wilayah Aceh, pos kesehatan dibentuk di Kecamatan Kuala Simpang sebagai upaya memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau. Pos kesehatan ini hadir untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dasar, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat terdampak. Kehadiran pos kesehatan juga bertujuan mencegah munculnya penyakit pasca bencana, sekaligus mempercepat proses pemulihan kondisi fisik dan psikologis warga. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah, tenaga medis, dan relawan dalam memulihkan kondisi masyarakat secara bertahap dan juga menyeluruh. Dengan adanya pos kesehatan ini diharapkan kondisi kesehatan warga pasca bencana dapat terjaga serta proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Wali Kota Bandung membongkar teras Cihampelas karena mengganggu estetika dan ekonomi lokal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk segera membongkar teras Cihampelas yang dibangun pada zaman Wali Kota Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi mengatakan dorongan untuk pembongkaran ini sudah disampaikan sejak lama sebelum akhirnya Wali Kota Bandung, Farhan, memastikan akan membongkar bangunan tersebut meski akan melakukan studi terlebih dahulu. Teras Cihampelas menyebabkan perekonomian pedagang sebelumnya tidak terlihat dan juga terhalang oleh besi yang menjadi penopang bangunan di sepanjang jalan. Kan Cihampelas itu sudah ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada SeaWorld, apa sih ya? Ciwok ya, ada Ciwok. Kemudian ada outlet rapi. Dan restoran ekonominya udah dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan, hotel tidak kelihatan, Ciwok tidak kelihatan, toko-toko tidak kelihatan. Walaupun dicat kanan kiri berwarna, tetap aja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak. Nah, kita udah Pemprov, hari ini lihat dong Pemprov Jabar. Jalan yang dari Alang Lembang jalan provinsi bentar lagi nyampe tuh ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, nanti kan disambungkan ke arah sana, ke arah Cihampelas itu. Jadi kalau saya sih ke Pak Wali, sudah bom. Ya ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, dicat lagi, di atas lagi dibikin jualan lagi, nggak akan lama bertahan. Keberadaan bangunan yang menutup atap jalan tersebut dinilai tidak perlu mengingat kawasan Cihampelas sudah maju perekonomiannya dan juga sudah hidup, mulai dari UMKM hingga mal modern. Karena itu Gubernur mendukung upaya pengembalian kawasan tersebut seperti semula agar perekonomian di sana kembali hidup. Menurutnya jika solusinya hanya dengan mengecat teras dan juga mengembalikan pedagang, hal tersebut tidak akan bertahan lama. Terlebih secara estetika dia menilai teras Cihampelas kurang baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports terus melakukan peningkatan fasilitas. Bahkan periode Nataru tahun 2025 diprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang yang akan menggunakan transportasi udara. Bahkan hingga saat ini pemirsa sudah ada 558 permintaan extra flight untuk Nataru tahun ini. Destinasi favorit masih didominasi Bali, Medan, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Angkasa Pura Indonesia terus mempersiapkan peningkatan fasilitas penunjang guna kelancaran para penumpang yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Ada 37 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports dan juga sejauh ini sudah mulai dibuka posko Nataru yang akan memantau dan mendata segala aktivitas bandara. Injourney Airports memprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang selama periode Nataru, yang mana puncak pergerakan penumpang akan terjadi pada N-6 dan juga N-5 jelang Natal. Bahkan permintaan extra flight dalam angkutan Nataru periode 15 Desember hingga 5 Januari sudah ada 558 permintaan extra flight dan juga masih didominasi penerbangan domestik. Namun kedatangan penumpang dari luar negeri atau wisatawan yang ingin berlibur tujuan Jakarta, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo masih menjadi destinasi favorit. Menurut Muhammad Erpahlevi, Dirut Angkasa Pura Indonesia mengatakan periode Natal dan juga Tahun Baru kali ini, Bali, Kuala Namu, Ujung Pandang, Yogyakarta masih menjadi destinasi favorit penumpang domestik, sementara penerbangan internasional kebanyakan tujuan Bali, Lombok, dan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata favorit warga negara asing. Dari 558 permintaan extra flight periode Natal dan juga Tahun Baru,
Toru masih didominasi untuk rute penerbangan domestik. Titik-titik bandara yang kira-kira padat selain DPS dan CGK itu apalagi apa? Kuala Namu seperti Joglo Semar ya, Jogja, Semarang, Solo, YIA, dan timurnya Ujung Pandang. Kalau internasionalnya memang seperti tahun-tahun sebelumnya, Singapura menjadi favorit, Malaysia, Kuala Lumpur menjadi favorit. Tapi untuk di kita memang Kuala Namu, Bali itu menjadi satu destinasi yang favorit. Karena Bali, Lombok, Labuan Bajo itu menjadi favorit hari ini. Tidak hanya wisatawan lokal kita, tapi wisatawan luar negeri untuk berlibur merayakan Natal dan Tahun Baru di destinasi kita. Terusnya kita bangga. Dari 500 extra flight itu yang dominasi domestik atau? Hari ini masih domestik. Beberapa, bukan hanya di Soekarno-Hatta ya, seperti saya sampaikan, beberapa airport kita. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2026 seiring berakhirnya libur para penumpang. Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan. 23 hari terputus dan tidak dapat dilalui jalan putus yang berada di Desa Aigaroga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara akan dipasang jembatan Bailey oleh TNI Angkatan Darat. Kodam 1 Bukit Barisan juga akan mengerahkan personil sebanyak 1 batalion yang akan ditugaskan untuk membersihkan material sisa banjir di Kecamatan Batang Toru. Didampingi Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendi Andariksa tiba di Desa Aigaroga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Rabu siang. Usai melakukan peninjauan di Jembatan Bailey yang telah rampung di Desa Anggoli, Maijen TNI Hendi Andariksa langsung meninjau jalan putus akibat tersapu banjir di Desa Aigaroga. Di lokasi, Maijen TNI Hendi Antariksa mengatakan, personil Batalion Zeni Tempur 1 Dira Dharma akan membangun jembatan Bailey sepanjang 44 meter, berkapasitas 25 ton dan rencananya akan rampung 1 pekan ke depan. Selain itu, Kodam 1 Bukit Barisan juga akan mengerahkan personil tambahan sebanyak 1 batalion yang akan ditugaskan untuk membersihkan material sisa banjir agar masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. Saya meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan oleh TNI bisa segera membantu kesulitan masyarakat di sekitar kita, ya, karena ini sudah terjadi dan masyarakat tentunya juga dalam kondisi yang berduka dan kesulitan. Kita di sini membantu membangun jembatan Bailey, kemudian kita juga membantu masyarakat dalam mendirikan MCK, juga sumber-sumber air bor, ya, supaya dalam proses pasca bencana ini untuk pemulihannya ini bisa segera teratasi. Bencana sudah terjadi, ya, mungkin kita mendiskusikannya, ya, bagaimana kita membantu dulu masyarakat ini keluar dari kesulitan ini. Permasalahan relokasi, kemudian air bersih, bagaimana makan di pengungsian, bagaimana jalur logistik ini bisa kembali berjalan dengan normal seperti dahulu kala, ya, pokoknya kita akan bekerja sesegera mungkin, secepat mungkin yang bisa kita lakukan, gitu ya. Tadi saya sudah bicara dengan tim kita, ya mudah-mudahan ya, kalau sesuai dengan rencana kita paling cepat ini bisa 1 minggu setelah hari inilah bisa digunakan jembatan yang ini nih, yang Sungai Baru dikasih nama apa? Garoga 3 ya. Jenderal, apakah akan menurunkan personil untuk membersihkan sisa material banjir, mengingatkan ini sisa material banjir masih banyak, Jenderal, di beberapa desa? Ya. Kalau menambah personil tentunya nanti akan ada perkuatan tambah 1 batalion lagi di sini. Kalau nanti memang diperkirakan kurang, ya ditambah lagi. Kita tidak ada masalah dengan jumlah personil. Tentunya ini harus kita lewatkan dulu
jalur logistik ini, bahan bakar, kebutuhan pokok-pokok lainnya supaya bisa segera digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya, jalan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Desa Aigaroga putus akibat tersapu banjir yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintas dan pasokan BBM ke beberapa wilayah di Tapanuli Selatan terganggu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penyidik merilis video kronologi pergerakan terduga pelaku penembakan di Universitas Brown. Namun otoritas menyatakan belum ada kemajuan signifikan dalam mengungkap identitas pelaku. Penembakan di kampus Universitas Brown terjadi pada Sabtu siang. Insiden tersebut menyebabkan 2 mahasiswa tewas dan 9 orang lain yang mengalami luka tembak. Sebagian korban dilaporkan dalam kondisi serius dan masih menjalani perawatan intensif. Penyidik merilis video kronologi pergerakan terduga pelaku. Video ini disusun dari berbagai rekaman kamera pengawas di sekitar kampus dan lingkungan sekitarnya. Dalam seluruh rekaman yang dirilis, wajah terduga pelaku tidak terlihat jelas. Wajahnya tertutup masker atau memalingkan arah dari kamera. Hal ini membuat polisi kesulitan mengidentifikasi sosok tersebut. Otoritas hingga kini hanya mampu memberikan deskripsi umum. Terduga pelaku disebut bertubuh kekar dan memiliki tinggi sekitar 173 cm. Rekaman yang sempat diunggah FBI menunjukkan sosok berpakaian gelap berjalan menyusuri sejumlah trotoar. Pergerakan tersebut terjadi selama hampir 1 jam setelah pukul 2 siang. Seluruh lokasi dalam video berada dalam jarak beberapa blok dari gedung teknik Universitas Brown. Gedung inilah yang menjadi lokasi utama terjadinya penembakan mematikan tersebut. Beberapa klip menunjukkan sosok itu melintasi lokasi yang sama berkali-kali. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pelaku sengaja berputar-putar di area kampus. Dalam salah satu rekaman, sosok tersebut tiba-tiba berbalik arah dan berlari. Peristiwa ini terjadi saat ada seseorang lain mendekat ke arahnya. 2 video lain yang direkam beberapa menit setelah penembakan menunjukkan sosok yang sama. Ia terlihat menjauh dari area parkir dan kemudian berjalan menyusuri jalanan di sekitar. Hingga saat ini polisi mengaku belum mendapatkan petunjuk kuat untuk menentukan identitas pelaku. Sekitar 200 laporan atau tips telah diterima dari masyarakat. Kepala Polisi Providence Oscar Perez meminta warga yang tinggal di sekitar kampus untuk aktif memeriksa kamera pengawas pribadi, baik kamera rumah, toko, maupun kendaraan. Perez menyatakan petunjuk sekecil apapun dapat menjadi kunci. Ia menyebut penyidikan saat ini mencari momen yang sangat singkat, bahkan lebih cepat dari satu tarikan nafas. Keterbatasan jumlah kamera dan ketiadaan rekaman jelas terus menjadi tantangan utama. Meski pihak Universitas Brown menyatakan memiliki sekitar 1.200 kamera di area kampus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan Jalan Nasional Bukit Tinggi Padang melalui jalur Lembah Anai mulai dibuka secara fungsional terbatas pada Selasa 16 Desember 2025. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, pembukaan fungsional dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan Jalan Nasional Bukit Tinggi Padang melalui jalur Lembah Anai mulai Selasa 16 Desember 2025 dibuka secara fungsional terbatas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Pembukaan ini dilakukan setelah percepatan penanganan pasca bencana banjir antara longsor yang menimpa sejumlah titik terdampak di Sumatera Barat. Menteri PU Dede Hanggoda menegaskan bahwa pembukaan fungsional dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan. Dibukanya secara fungsional terbatas, jalur Lembah Anai diambil untuk segera memulihkan mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik. Jalur Lembah Anai memiliki peran strategis sebagai urat nadi utama penghubung wilayah pesisir barat dengan wilayah tengah Sumatera Barat, sekaligus bagian dari koridor penting Padang Bukit Tinggi Pekanbaru yang juga menopang aktivitas ekonomi regional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Berbagai komoditas warga Aceh seperti cabai dan komoditas lainnya dibawa anggota TNI menggunakan Hercules dan helikopter ke Bandara Rembele. Hasil tani warga ini nantinya didistribusikan ke Jakarta dan hasil penjualan diberikan lagi ke petani. Pemerintah memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh tetap berjalan melalui jalur udara. Hasil tani seperti cabai dan komoditas pertanian lainnya diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta, menggunakan pesawat Hercules dan juga helikopter TNI maupun pesawat swasta dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah. Pengangkutan hasil panen melalui jalur udara dilakukan karena distribusi melalui jalur darat belum memungkinkan akibat dampak bencana. Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan juga armada udara TNI telah digunakan secara rutin
untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta bersamaan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut mandat dari Presiden RI Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules maupun helikopter yang membawa logistik bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para petani terdampak bencana tetap memperoleh pendapatan dari hasil panen mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah truk trailer mengalami kecelakaan tunggal saat melintas di Jalan Layang Jembatan 2 Raya, Tambora, Jakarta Barat. Truk mengalami remblong saat melintas di jalan menurun hingga menabrak pembatas jalan. Arus lalu lintas dari arah Pluit menuju Grogol tersendat akibat kecelakaan tunggal di Jalan Layang Jembatan 2 Raya, Tambora, Jakarta Barat. Sebuah truk trailer yang juga mengangkut kontainer 40 feet menabrak pembatas jalan hingga terperosok. Sejumlah tiang membatas jalan pun patah akibat benturan tersebut. Peristiwa ini berawal saat truk melaju dari Pelabuhan Tanjung Priuk hendak menuju Balaraja, Tangerang. Tiba-tiba di jalan yang menurun, truk mengalami remblong hingga sopir membanting setir untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya. Kemungkinan ada permasalahan masalah rem. Belum berarti ya? Ya, betul. Ya. Ini nabrak apa, Pak? Nabrak pembatas jalan. Jadi begitu pengen mengerem, supir membanting setir ke arah kanan. Pada kejadian lalu lintas berapa rame atau sebelumnya arus lalu lintas masih dalam keadaan sepi. Ini buatan apa, Teh? Karena perempatan kosong. Dari mana mau kemana? Mau ke arah Pandeglang dari Priuk. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara sejumlah petugas disiagakan di lokasi kejadian untuk mengurai kemacetan. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Menhub percepat penetapan hutan adat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hadiri Loka Karya Nasional gerak bersama percepatan penetapan 1,4 juta hektar hutan adat di Jakarta Pusat pada Rabu 17 Desember 2025. Menhub menilai bahwa menjaga hutan dengan metode lama namun mengharapkan hasil yang berbeda merupakan kekeliruan mendasar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya perubahan cara berpikir dan pendekatan struktural dalam menjaga hutan Indonesia. Ia menyoroti ketimpangan pengelolaan kawasan hutan, termasuk luasnya kawasan yang tidak sebanding dengan kapasitas pengamanan dan jumlah polisi hutan. Menhub juga menyinggung pengalamannya turun langsung melihat kondisi penebangan di Bentang Seblat, Bengkulu. Menhub Raja Antoni kembali menegaskan pentingnya perubahan dalam sektor kehutanan. Hal ini juga diketahui telah didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang meminta Raja Juli untuk melakukan evaluasi tata kelola kehutanan. You are the best guardian of our forest. Penjaga hutan terbaik sudah terbukti puluhan tahun, tadi Bapak mengatakan bahkan 1000 tahun. Dalam acara ini diketahui Menhub Raja Antoni menyerahkan SK Menteri Kehutanan penetapan status hutan adat kepada MH Dayak Punah Uneng Kereho. Menhub menyebut percepatan penetapan hutan adat akan terus dilakukan. Komitmen ini juga telah disampaikan dalam COP 30. Dalam Loka Karya ini, pemerintah juga melakukan konsultasi publik terhadap rancangan peta jalan percepatan penetapan status hutan adat untuk memastikan langkah ke depan yang seirama, yang inklusif, kolaboratif dengan ritme gerak dan arah yang sama untuk hutan adat yang tangguh dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria Australia keturunan Suriah menjadi pahlawan nasional setelah menghentikan seorang penembak dalam serangan mematikan di Bondi Beach. Aksi beraninya memicu gelombang solidaritas dengan donasi jutaan dolar terkumpul untuk mendukung pemulihannya. Ahmed Al-Ahmed saat itu hanya ingin menikmati secangkir kopi bersama seorang teman di pantai Bondi. Namun suasana damai berubah menjadi kekacauan.
saat dua penembak menyerang perayaan Hanukkah di taman dekat pantai. Dalam rekaman video yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia, Al-Hamed terlihat merunduk di antara mobil yang parkir sebelum berlari langsung menerjang salah satu pelaku serangan. Pria berusia 44 tahun itu berhasil menjatuhkan penembak, merebut senapan dari tangannya, dan membalikkan senjata tersebut ke arah penyerang. Tindakan cepat Al-Hamed dipercaya telah menghentikan aksi pembunuhan lebih lanjut. Dalam serangan tersebut, 15 orang tewas saat merayakan hari besar keagamaan Yahudi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Al-Hamed sebagai simbol kemanusiaan. Albanese menyampaikan pujian itu saat mengunjungi Al-Hamed di rumah sakit, sebuah halaman penggalangan dana yang dibuat oleh warga yang tidak pernah mengenal Al-Hamed. Salah satu penyumbang terbesar adalah miliarder Amerika William Ackman yang menyumbangkan hampir $100.000 Australia. Al-Hamed yang merupakan ayah dari dua anak perempuan menghadapi masa pemulihan panjang. Ia terkena beberapa luka tembak di lengan kiri. Al-Hamed telah menjalani operasi dan masih memerlukan beberapa tindakan medis lanjutan. Diperkirakan ia membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk pemulihan. Di luar toko tembakau miliknya di pinggiran Sydney, bunga dan pesan terima kasih terus bertumpukan dari warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengungsi lanjut usia di posko pengungsian Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai terserang berbagai macam penyakit. Mereka juga berharap agar pemerintah segera membangun tempat tinggal agar mereka bisa keluar dari pengungsian dan melanjutkan kehidupan mereka. 3 pekan di lokasi pengungsian sejumlah pengungsi lanjut usia atau korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu mulai terserang berbagai macam penyakit. Seperti pasangan lanjut usia bernama Dame Panggabean, dirinya dan istri mengeluh mengalami beberapa penyakit seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan beberapa keluhan lainnya. Mereka berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi mereka di lokasi pengungsian yang dinilai tidak layak ini. Bagaimana tidak, mereka sekeluarga hanya tidur beralaskan karpet dan memakai satu selimut untuk 4 orang. Pengungsi di lokasi ini hanya bisa pasrah dan sangat berharap kepada pemerintah agar secepatnya membangun hunian dan memikirkan sumber penghasilan untuk mereka, mengingat seluruh harta benda mereka telah habis tersapu banjir. Dan memohon sebesar-besarnya agar perhatikan dulu kami. Kayak ini ketiga gitu, soalnya masyarakat ini udah banyak ngeluh ya, ngeluh gitu. Jadi saya perwakilannya sebagai di sini, pengungsi di sini, kami mau sebesar-besarnya, tolong diperhatikan dulu, ya. Terus, jadi kalau masalah rumah kami yang di sana memang udah jelas habis. Yeah. Desa Utagodang dan Garoga, tapi itu pun ya kemanalah meminta mohon kepada semua pejabat-pejabat negara walaupun pengusaha-pengusaha, tolong kami diperhatikan. Ya, batuk ini tenggorokan sakit. Tenggorokan sakit, apa aja itu keluhan kita? Badan semua, nggak bisa cerita kalau namanya pun ya. Kami ngemis. Nah, jadi mana lah bilang, memang parah kali kami kayak gini. Ya, itu aja Pak. Jadi harapannya buat pemerintah agar dibangunkan rumah seadanya begitu Pak? Oh, itu rumah itu memang betul, itulah ya. Memang itu permohonan kami Pak. Tapi terlebih dahulu kita diperhatikan di... Iya, inilah dulu ya kan kesehatan kami. Kalau nggak sehat kami nanti pulang kayak mana lah Pak. Ini rencananya Bapak mau gimana Pak untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya Pak? Ini harta habis semua rumah, seperti apa Pak? Apakah Bapak bingung atau pasrah aja Pak, gimana Pak? Kami dibilang bingung, lebih daripada bingung. Pasrah dibilang nggak mungkin, ya kan? Kami kan mau butuh hidup, ya kan? Kami mau butuh hidup, jadi kami tunggu total semua mata pencarian kami udah nggak ada lagi. Sawah pun udah habis, rumah pun udah habis, ya. Kehidupan kami kayak ginilah. Di sisi lain, seorang dermawan bernama Safri Simamora rela menutup sementara bengkel tempatnya mencari nafkah lantaran bangunan tempat usaha tersebut digunakan untuk lokasi pengungsian korban banjir. Menyediakan tempat ini cuma-cuma Bang ya? Iya. Untuk menampung pengungsi ini Bang? Tanpa disengaja. Oh, tanpa disengaja Bang. Artinya agar bisa dapat
membantu saudara-saudara kita di desa sebelah, Bang ya. Awal mulanya kan mungkin pengungsi banyak di sini, bingung nggak ada tempat. Ya, kita buka lah lokasi ini. Biasanya apa nih, Bang, sebelumnya? Gudangnya buat apa? Ini buat gudang kerja. Artinya stop dulu usaha buat pengungsian dulu begitu, Bang. Oke. Di sini ada perbengkelan sama ada kerjaan-kerjaan. Oke. Hingga saat ini pengungsian pun masih bingung dan bertanya-tanya bagaimana kehidupannya mereka selanjutnya. Mengingat seluruh harta benda mereka telah habis tersapu banjir bandang yang terjadi pada Selasa 25 November lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, memasuki hari ke-22 operasi pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 orang korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia yang tertimbun tanah longsor sedalam 2 meter. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 1 korban longsor di kawasan perumahan Pandan Permai, Kelurahan Sibuluan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Selasa 16 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Divan Simangunson, 22 tahun, tertimbun material longsoran selama kurang lebih 22 hari. Petugas menemukan jenazah korban berkat peran 2 satwa K9 Polri, terlatih bernama Dasa dan juga Walet. Diketahui tim mendeteksi korban berada di tengah hamparan material longsor dari perbukitan Matauli. Selanjutnya 1 unit ekskavator yang juga sebelumnya telah berada di lokasi bencana langsung melakukan penggalian secara bertahap dan hati-hati di kompleks perumahan Pandan Permai. Operator alat berat menggali material longsoran hingga kedalaman sekitar 2 meter sebelum akhirnya menemukan jenazah korban. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan membangun jembatan darurat. Beberapa jembatan strategis termasuk Teupin Mane dan Dusun 3 Pondok Gudang sudah dapat dilalui kembali. Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca bencana. Fokus utama adalah pembangunan jembatan darurat atau jembatan Beli untuk memulihkan konektivitas dan memperlancar distribusi bantuan. Di Aceh, 4 jembatan strategis menjadi sorotan. Jembatan Teupin Mane di Biren sudah dibuka kembali untuk kendaraan 2 arah. Sementara jembatan Teupin Redep dijadwalkan rampung 18 Desember 2025. Jembatan Kuta Belang dengan konstruksi lebih kompleks diproyeksikan selesai 25 Desember 2025. Sementara di Sumatera Utara, jembatan Dusun 3 Pondok Gudang di Langkat sudah 60% rampung dibangun oleh TNI AD dan warga sipil menggunakan material Armco. Meskipun darurat, jembatan ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4, memulihkan akses vital bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong Papua mencapai swasembada energi. Kepala negara menekankan pemanfaatan tenaga surya dan air untuk daerah-daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto menekankan Papua harus mencapai swasembada energi selain swasembada pangan. Ia meyakini Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan menginginkan hasil energi yang diproduksi di daerah itu dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP OKP di Istana Negara Jakarta pada 16 Desember 2025. Prabowo mendorong daerah terpencil di Papua memanfaatkan energi alternatif seperti tenaga surya dan air. Teknologi ini kini lebih murah dan terjangkau sehingga setiap wilayah bisa mandiri secara energi tanpa terlalu bergantung pada pengiriman BBM dari luar. Ia juga mendorong pengembangan tanaman lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk mendukung produksi BBM mandiri. Swasembada pangan dan energi diharapkan bisa menghemat ratusan triliun rupiah dana subsidi dan mengurangi ketergantungan impor BBM yang pada 2025 mencapai 520 triliun. Presiden Prabowo menargetkan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan Indonesia bisa berhenti mengimpor bensin, sehingga setiap kabupaten berpotensi memiliki tambahan anggaran hingga 1 triliun rupiah untuk pembangunan daerah. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Ini semua adalah supaya ada
kemandirian tiap daerah. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gedung Kapitol Amerika Serikat resmi menampilkan patung Barbara Ross Jones, sosok aktivis HAM sipil remaja yang memprotes kondisi buruk sekolah terpisah di Virginia pada era segregasi. Patung ini menjadi pengganti Jenderal Konfederasi Robert E. Lee yang telah dicopot beberapa tahun lalu. Upacara peresmian digelar di Emancipation Hall, dihadiri pemimpin DPR Amerika Serikat Mike Johnson, pemimpin minoritas Hakeem Jeffries, Gubernur Virginia Glenn Youngkin, serta para anggota Kongres dan keluarga Jones. Lebih dari 200 anggota keluarga turut hadir dalam acara tersebut. Barbara Ross Jones berusia 16 tahun saat memimpin aksi mogok pelajar di R.R. Moton High School pada tahun 1951. Aksi itu menuntut kesetaraan pendidikan bagi siswa kulit hitam dan kemudian didukung pengacara Nabch. Gugatan tersebut menjadi salah satu kasus kunci dalam putusan bersejarah Mahkamah Agung Brown v. Board of Education tahun 1954 yang menyatakan segregasi sekolah negeri bertentangan dengan konstitusi. Patung Jones menampilkan sosoknya sebagai remaja, berdiri di samping podium sambil mengangkat buku usang dengan ukiran kalimat "Are we going to just accept this condition? Or are we going to do something about it?" serta kutipan kitab Yesaya, "And a little child shall lead them." Patung ini menggantikan Robert E. Lee yang selama 11 tahun mewakili Virginia di Kapitol dan dicopot pada 2020 di tengah gelombang nasional peninjauan ulang Monumen Konfederasi pasca kematian George Floyd. Barbara Ross Jones kemudian menjadi pustakawan, membesarkan 5 anak dan meninggal dunia pada 1991 di usia 56 tahun. Keluarganya menyebut Jones sebagai sosok berani, penuh iman, dan mendedikasi hidupnya untuk keadilan. Patung ini akan ditempatkan di area Crypt Gedung Kapitol, menjadi bagian dari National Statuary Hall Collection, dan menegaskan pergeseran narasi sejarah menuju representasi yang lebih adil dan inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Thailand mengkonfirmasi serangan roket dari Kamboja pada Minggu telah menewaskan seorang warga sipil berusia 63 tahun. Ini menjadi korban sipil pertama yang dilaporkan tewas akibat langsung pertempuran dalam sepekan terakhir di sepanjang perbatasan kedua negara. Kedua negara menyatakan bahwa pertempuran skala besar masih terus berlangsung. Konflik dipicu insiden tembakan pada 7 Desember yang melukai 2 tentara Thailand. Sengketa wilayah perbatasan yang melibatkan klaim atas lahan dan sisa-sisa kuil kuno kembali memanas. Jurnalis yang tiba di lokasi serangan di Provinsi Sisaket menyaksikan seorang pria terbalut perban diangkut ke ambulans. Sebuah rumah di sekitar lokasi terbakar sementara pecahan roket ditemukan tertancap di jalan. Korban diidentifikasi sebagai Don Pajapan dan tewas di area permukiman dekat sekolah. Juru bicara pemerintah Thailand menuduh Kamboja secara sengaja menargetkan wilayah sipil dan menyebut serangan tersebut kejam dan tidak berperkemanusiaan. Sebelumnya Thailand melaporkan kematian warga sipil namun tidak terkait langsung serangan tempur. Kamboja diketahui menargetkan peluncuran roket BM-21 dengan jangkauan hingga 40 km. Otoritas Thailand menyatakan ribuan roket telah ditembakkan selama sepekan terakhir. Sementara Thailand melakukan serangan udara menggunakan pesawat tempur. Kedua pihak juga menggunakan drone untuk pengintaian dan serangan. Hingga saat ini lebih dari 20 orang dilaporkan tewas di kedua sisi. Lebih dari setengah juta warga telah mengungsi akibat konflik. Militer Thailand mengakui kehilangan 16 prajurit, sementara Kamboja menyebut setidaknya 11 warga sipil mereka tewas. Pertempuran terbaru ini juga menggagalkan upaya gencatan senjata yang difasilitasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski Trump mengklaim kedua pihak telah sepakat menghentikan pertempuran, Thailand dan Kamboja saling menyangkal komitmen tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pejabat Amerika Serikat menyatakan Washington telah menyetujui pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina. Kesepakatan ini menjadi bagian dari pembicaraan damai untuk mengakhiri perang hampir 4 tahun antara Ukraina dan Rusia.
Pembicaraan terkini digelar di Berlin antara pejabat Amerika dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pejabat Amerika Serikat menyebut perbedaan pandangan terkait jaminan keamanan dan tuntutan wilayah di Donbas kini semakin menyempit. Utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner memimpin perundingan yang juga melibatkan pemimpin Eropa. Trump bahkan ikut bergabung secara virtual dalam jamuan makan malam para negosiator. Presiden Trump mengatakan pembicaraan kini berada pada titik paling dekat menuju kesepakatan. Ia juga menyebut pendapat dukungan besar dari para pemimpin Eropa yang ingin perang segera diakhiri. Pejabat Amerika Serikat menyatakan jaminan keamanan yang ditawarkan tidak akan tersedia selamanya. Pemerintah Trump berencana mengajukan kesepakatan tersebut ke Senat Amerika Serikat untuk persetujuan. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menegaskan komitmen bersama Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat. Salah satunya melalui pembentukan pasukan multinasional pimpinan Eropa yang didukung Amerika Serikat. Pasukan tersebut dirancang untuk beroperasi di dalam Ukraina, termasuk membantu membangun kembali kekuatan militer Ukraina, menjaga keamanan udara, serta menjamin keselamatan jalur laut. Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Alexus Grinskiewicz, yang juga memimpin operasi militer NATO, turut hadir dalam pembicaraan. Perundingan difokuskan pada kesepakatan keamanan yang disebut serupa dengan pasal 5 NATO. Kansir Jerman Friedrich Merz menyebut kesepakatan ini sebagai langkah besar. Ia menegaskan Eropa dan Amerika kini siap bertindak bersama dalam menjamin keamanan Ukraina. Namun tantangan masih ada. Ukraina menegaskan jaminan keamanan harus mengikat secara hukum dan didukung Kongres Amerika Serikat. Sementara Rusia menolak kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.